Maksudnya kok sadan itu lagi itu. Nah duit-duit ijek rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno banyak. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengah ngombe ya terusno ra apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa? Ikhtiar. Tapi masalahnya iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok, lho wis subuh. Duit. Duit imsak padahal wektune wektu subuh. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan, nganti imame takbir ijek rokokan, bar rokok dibuat bar takbir bluke ijek metu. Mereka ambek melayu terus takbir, bar takbir bluke. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Soalnya muka-muka di sepura pengiran dulu dunia aku seruat ya sisanya mau dungo biar nang waco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Pokoknya kalau pesan teng jenengan ya, nak maca Quran syukur-syukur maknani ku anut Quran nggih. Maksudnya nama anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukane Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wabil haqqi nazal. Ya, wa qur'a seperti itu, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran, apa yang benar itu malam tanzilul Quran, apa yang benar itu malam inzalul Quran. Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal itu ning bahasane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lusa to wabil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Ya mosok master mau mikir cowok. Tapi nak diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Sajane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa itu wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi ini repot. Tugale kok ngene. Kalau nu kadang ya mangkel kita fikih, tapi mangkel apik. Sing darani mufti ku sebetulnya menuso kan. Jajal ke sekarang kali pidato ini. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta? Goblok. Padahal ku bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal mana nih? Allahu ta'ala yufti itu paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kiai pidato, Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti iftaan. Nah aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dari nanti muni Allah memberi fatwa begini orang tahu. Padahal aku ngerti asli ini muni oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan rapopo kan. Nganu wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ini kalau zaman ngaji teng sarang, niku bangun guru-guru bangun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu
taala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir itu di pikiran na anzala itu jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil itu cicilan songko sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul mestine tanzil. Napa? Tanzil. Jadi sakjane iku ya sebenere iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Loh mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya sudah Quran. Mulai Kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, mulai tengah-tengah malam. Sajane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Yo tanzil karuan kathah lho. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Soale surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bir ruhul amin. Kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula eling Dawe Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu ilal mutahharun Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka gitu. Mereka sing ahli istihad maksudnya. Nah sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun iku pancen Quran sing Allah mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita itu tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning Lauh Mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungono ya. Jadi sing ning Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirafil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirrabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira ngono anggo didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh, itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora sabu gedhingi tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi ya dihormati dinut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora sabu gedhingi, gedhe mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa iku ya repot.
Ya eling-eling ya. Jadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Yang dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Iku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat, paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah, itu setengah-tengah, ya rodok nganan, rodok ngiri, soalnya itu setengah-tengah, paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di masdarno, ya anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Huwa mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Huwa mana zala ya. Huwa utawi sabar umma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an di ajli karena are sebab kasuali sailing kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngerti sira ana nuzulal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Wa qad tatabalan teman-teman neliti sapa ulama al-kisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wa sannafulan padha ngarang sapa ulama fil kismi sani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sabab ing mungkon-mungkon sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asharu muallafin utawi terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin Asyuti. Seberapa menit? Kiai yang diatur dul sodok. Bro, 19 menit, suwi tuh. Mau menit 15 menit, 16 menit. Nganggur. Pasti. Itu tuh balik kok santri imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Woi cok oleh. Bareng wis diumumno. Supuit imsak. Woi kono wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak itu ikhtiyat kurang menit. 5 menit. Berarti cok ono. Aduh mata neraka. Ngono iku repot ngadepi santri diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dimbarno dlodro. Nasing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, duit jam 4 tuh hakikate imsak jam berapa? 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline di ikhtiyatno ben mesti mlebu tambahi 4 menit ya terserah lah ikhtiyat yo. Ora kok 10 menit itu wis subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ikhtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ono ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhire rokok dibuak bareng Allahu Akbar.
Maksudnya sa'adan itu lagi itu. Nah duit-duit tidak rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno banyak. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengah ngombe ya terusno ra apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa? Ikhtiar. Tapi masalahnya iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok, lho wis subuh. Duit. Duit imsak padahal wektune wektu subuh. Lan cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Permangan gedang goreng gedang gorengnya wates sing goreng ngembek ngamuk misalnya. Pak keselak kayak ngombe ana duit-duit imsak iku terusno ngombemu anggap bae jek ana wektu no ikhtiar campur darurat ya sing kombinasi ya karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue sebar ngombe 2 gelas, cuma saking biasa wong rakus wae, jadi tetap ngombe. Tapi pun ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiar wis kombinasi. Karena kadang wong poso pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Mun kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Nah jajal kiai wis kiai lah, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Dari kok. Kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Ayo subscribe Naji Gus Bahat Channel. Tua telel ya akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan, nganti imame takbir ijek rokokan, bar rokok dibuat bar takbir blu ijek metu. Mereka ambek melayu terus takbir, bar takbir blu Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Semoga muka-muka disepuro pengiran. Dulu dunia aku seruat. Ya sisane mau dongo. Biar nang waco. Ya jadi ikhtiar itu sakjane ngono. Tapi jadi ikhtiar itu ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit. Nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit atau ora kok 8 menit itu wae imsak kabeh ku ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku radong enak. Srepot. Ana mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing kliru ya kowe ora aku. Mun kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap ing dalam kuliah amal fawaidu utai berapa faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sanging fawaid ma'rifatu wajib sumati utai ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzuli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia terus Allah mengkritik itu. Kowe jomo ke dunya njaluk dunya. Allah mengkritik itu.
Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunia terus muni wis ke dunia akhirat tok ora usah bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Drungian pemena nasi ma'akul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye cek gobloke cara pangeran wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat lho saking apikane pangeran mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kira jera apa-apa, kira ya lara tenan ngawur. Ya tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lha lha apa ke njaluk donya tok? Wong ning tempat kumuni wae Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzabannar. Lu kan enak kan? Akhirnya mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya. Ya jaluk akhirat. Ya ora usah mlebu neraka nek iso iki langsung waqina adzabannar. Jadi nah akhirnya kita kan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi donga njaluk dunya. Terus sampai Allah delingno, lha opo? Mesti lha opo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok njaluk hal sing sangat terbatas dunia itu maknanya sangat buat dongo menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kita. Mane bener bahasa Masari nak darane dongo sapu jagat. Mane ki NU ora usah ngapalo dongo akeh-akeh sing ngamini kesel. Isi kuwae Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, sembun alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kalau jarang dongo suwi. Andalan iswa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dong ya. Jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas kon njaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nak iso ya waqina napa? Ada benar. Tapi kita ora yakin kena waqina ada benar. Kita kowe lah de yakin Mas, kudu koyoke kudu jeblok sik. Lho aja ngono pangeran Maha Rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca waqina. Ngeti jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga itu ono pertanyaan mau ke liwat di mbok liwat di ngerti-ngerti ning swarga kowe gak liwat neraka blas ndoh gak roh ya mergo terbang nah nek kenalan mbek kowe kan repot kok ning swarga ning ndi wingi ora ono ora ning neraka dadi ono wali ketemu wong biasa sing biasa ning neraka suwi takoki lagi liwat di ya ora roh kok ngerti-ngerti wis mergo kalbarkil khotib sret terus kok swarga sing sitok neraka sih ya pengalaman sing iku mestine sing tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah yakin nek gak iso balik repot bos ora iso munggah wae kudu ndonga apa waqina iku jiwai tenan biasane ora santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Kok bayang di duit di mobil di bojo ayu bareng wakilnya ada benar wis gak dijiwai padahal itu yang penting ngawur ya neraka loro loh lho kita eling nomu pengurung loro neraka loro ngawur ya ora enak ya wong diceblok non neraka tak dudono iku ceblok ini ngisor ngenteni 70 tahun saking jerone neraka iku nak watu diceblokno iku tok ngisor ngenteni coba bayang tok coba jajal terus itu iso bayang ke menek seblok kan
ruwet rasa mlebu. Pokoke donga wakina bulan baleni terutama pas mangan nih. Barik lana fima ruzaktana. Muga pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya, dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya apa apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Yaiku apa barik lana fima ruzaktana. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah, mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kuwe riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur. Kayak ngajimu ini loh. Golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai kaya kula niku korban, kula sering ditamu rong bis telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu. Cara kowe dadi kiai terus sih. Ya wis ben ngono. Wa min halan ku setengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an lam ma'ani ma'anil Qur'an. Minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li anal ilma Qur'an saten ngerteni bisababi kelawan sebab iku yurithu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musabbabi lan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak recep berikutnya ini libur ya, kalau libur ngaji teng mriki tapi tetap ngaji teng omah sembrono ya, nggak anggap terus kiai kok libur gitu tetap. Yang jelas biasanya Rejab itu oleh bapak, terus kalau mutolaah kangge persiapan Ramadan, terus biasanya Ramadan itu kalau buatan niku mun ngaos teng pondok mun, kalau suwun ampun gampang nyimpulno dawe Allah, dawe Rasul. Termasuk dawe ulama, karena ilmu itu jelimet, apa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin, kadang cara wong awam darani sifatu apa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Waduh, wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dinggo alat berjuang. Saiki donya wis rubah, dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti, jadi ilmu itu gak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbi ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wa qurratu aini fi salat, senengku nak salat. Saiki gak waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi lah tanah-tanah ke kurung wadan begitu. Waduh lagi turu kok wes bandingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anggur kurung adzan arikhna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal. Aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu udah anggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah iku mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bales notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok meneng apa? Arikhna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sok meneng nak be salat. Kon ngono ta? Ya ora ngraiso ngono. Ya pantese ora ngono ora nabi. Salah satu jerok-jerok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Kiai Haji Abdul Hanan wa ahli baiti, sedanten kanca-kanca santri peminat ilmu tafsir dan ilmu hadis ingkang kula hormati. Berbicara tentang ilmu tafsir, ada beberapa ulama yang menghindari kata tafsir karena makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah. Tentu itu sulit. Satu, bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah karena tidak ada wahyu lagi. Sehingga dari kehati-hatian ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya, ma makna abban fi qaulihi ta'ala wa faqihatan wa abba. Beliau menjawab, saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi di bawah naungan langit jika saya mengatakan naqulu fil Quran, jika saya harus berpendapat tentang Quran apa yang tidak saya ketahui. Itu kehati-hatian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim ketika bahwa Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kedua, sebagai bayanan, sebagai penjelas. Dan ini yang saya yakini, kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan. Dan Quran mensifati dirinya wal kitabil mubin, demi kitab yang memberi penjelasan. Sehingga dari sudut ini orang kafir pun mungkin memahami Quran. Dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran. Kalau Ahok itu melintir Quran, tidak memahami Quran, Pak. Senok harganya itu melintir Quran tapi tidak memahami Quran. Tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu ya. Logikanya gampang begini, kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ketika Quran turun, itu pendengarnya itu tidak ada yang muslim, belum ada santri Kewagian, nggak ada santri Lirboyo, tidak ada santri Sarang. Pendengarnya itu non muslim. Nah ini sampai nangen-nangen, ketika Quran turun tuh pendengarnya muslim atau non muslim? Non muslim. Andai kan Quran itu turun tidak difahami orang kafir, maka lalu objeknya siapa, sasarannya siapa? Nah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok, misalnya ngaji Idqon, ngaji Alfiyah, ngaji Ulumul Quran, apa saja, kemudian Anda tidak paham Quran, padahal orang kafir saja bisa paham. Nah ini tantangan bagi kita. Sing kafir iso paham Quran, masa kita santri tidak paham Quran. Makanya begini, di antara awal-awal periode Makkiyah ada surat disebut Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun. Karena mukhotabnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? Kafir. Mereka paham ketika dijelaskan Quran, paham. Dan sebagian mereka menjadi mukmin karena paham. Itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini. Mereka tanya, ya Muhammad, siflana robbak amin dahabin amin nuhasin amin hajarin. Karena orang kafir jahiliyah itu punya tren yang namanya Tuhan itu fisik. Mereka punya Lata, punya Uzza, punya Hubal. Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu, Muhammad, katanya Anda punya Tuhan yang berbeda. Lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad Allahus. Lagi-lagi mukhatabnya adalah orang kafir.
Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqah-firqah dalam Islam, bahwa kesalahan terbesar orang Khawarij sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari, nanti saya mencari di juz 4 atau di juz 3, pokoknya di bab Babu Qitalil Khawarij, karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang. Kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari, innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang-orang Khawarij, atau kalau sekarang orang-orang radikalisme, itu meneliti Quran, kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu dianggap itu kenanya orang Islam, korbannya orang Islam. Padahal awal mula ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir. Ini cilaka betul. Karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ketika Quran turun, ini nggak ada orang Islam, yang ada orang kafir. Sehingga mukhatabnya adalah orang kafir. Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai Khawarij untuk mengcounter orang Islam, sehingga mereka mudah mengkafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah mengkafirkan orang kafir, sekarang ayat itu dipakai mengkafirkan orang Islam. Ini saking gebleknya orang apa? Khawarij. Makanya kata kitab Fathul Bari yang menyarai Bukhari itu, yang mendorong orang Khawarij seperti itu adalah jahluhum bisyariah. Memang mereka benar-benar bodoh, benar-benar goblok. Misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh, kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan, terus kita oke lah, kita kena kritik misalnya atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, terus dikritik dengan ayat itu mestinya tidak tepat. Karena itu asbabun nuzulnya adalah orang-orang Yahudi, karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat, mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau Islam. Kemudian turunlah ayat atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Sekarang perbandingannya begini, misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid itu maling, ya maling, konsisten dia malingnya sampai tua. Terus menurut Anda Zaid yang muslim ini, muslim, Zaid itu muslim tapi maling, jangan bilang maling tapi muslim, dia itu ya. Kemudian Zaid bilang ke anaknya, "Cung, kowe aja dadi maling, dadi santri sing soleh, sing maling bapak tok." Ndak, ini menurut analisis usul fikih, ngomongnya Zaid itu benar apa salah? Benar kan? Nasihatnya ya benar, ngomongnya juga benar. Kamu tidak bisa ngeritik Zaid, kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa. Fa'innal amro bil ma'ruf wajib, wal qawla bil ma'ruf ya wajib, wal qawla bil haqqi ya wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Misalnya fa'innal amro bil ma'rufi wajibun, memerintahkan barang baik itu baik. Wa innal qawla bil haqqi ya wajib, mengatakan yang hak itu ya wajib. Berarti Zaid tetap kena khitab, kamu harus nasihati anak secara benar, kamu juga harus ngomong hukum secara benar. Lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar, cung ojo maling, maling itu dosa, cung ojo nerusno profesine bapak maling, maling itu tidak benar. Dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya benar. Dia salah, perilakunya tetap maling. Tapi jangan karena dia maling lalu omongannya enggak salah juga, berarti salahnya malah 3. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal lagi di nasihat. Nanti kalau dia tidak nasihati, maka anaknya terus maling, alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri, "Pak, sampean ra oleh nasihati anake ra usah maling, sampean dhewe maling." Oh, tidak bisa cara usul fikih. Itu malah yudroku kulluh, la yudroku napa? Kulluh, atau bahasa populernya al-maisur la yasqutu bil ma'sur.
Misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib, hanya bisa jurumiyah. Sampai muda Fatul Mu'in cik abote, bulet, maknanya bulet. Kamu tidak boleh ngomong gini, Cong. Kowe sebagai muridku kudu nurut aku. Nak gurumu goblok tok takrib, kowe tok takrib wae. Gak oleh ngelangkai guru, gak sopan gitu misalnya gitu. Gak boleh gitu. Tetap kita ngomong, Cong, kowe aja koyok aku. Kowe kudu alim Fatul Mu'in, alim Fatul Wahab. Sama tidak bisa protes, Pak Guru sendiri tidak bisa. Kebenaran tetap sebagai kebenaran, meskipun kita tidak kuat melakukan atau tidak bisa melakukan. Lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita, untuk orang Yahudi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Sebab itu istidlal dengan Quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir, karena ya itu tadi, ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabun nuzul, tentang kriteria. Nah, kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita itibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam. Teori ini runyam sekali, fatal. Sampai lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain. Ketika Shahibil Burdah atau Shahibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu, Muhammad bin Busiri itu. Niku salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Shahibil Bur'ah, bukan Shahibil Burdah, tapi kadung terkenal Burdah, kita ikut-ikutan apa? Burdah. Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya nggak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burdah. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'radi dzammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri, oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya nggak pernah tahajud. Ya mungkin itu nyata. Oke, mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud, terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri terus saya bilang, Cung, pas nganggur yuk tahajud itu sunat. Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, fakaifa yakunul amru bil ma'rufi mazmuman. Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan mazmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena mengatakan tidak melakukan. Fa innal fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabetes, terus Anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh. Wah ya repot kalau gitu. Nah, itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir, sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya, santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasor. Dulu pengarang Hizib Nasor itu musuhnya orang fasik, sehingga dihizib. Santri ora di musuh wong fasik, duwene kancane dhewe, akhirnya kancane yang kena hizib. Nah ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim, sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang nopo Islam.
Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafirun. Jelas mukhatabnya orang kafir. Sadaqata lakum dinukum waliyadin. Nah, ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Mughirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali, termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini umumnya baca Musailamah apa Musailimah? Trennya di sini pakai fathah ya. Oh, itu entah ya, nggak tahu saya yang masalah yang mana itu kan, karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul, kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar, karena maknanya Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan. Makanya beliau bilang sayyabatni Irak wa anal musayyib. Orang Irak mengatakan saya ini ditawan, sebenarnya saya yang menawan mereka. Tapi al-masyhur itu dibaca Sa'id bin Musayyab, padahal dia tidak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini. Ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad, katanya. Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab, banyak lah tag ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah ku seneng bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta, hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Nah, itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah, karena ini bingungkan musuh gitu. Makanya kalau kamu udah anak kiai, itu anak kamu panggil, namakan saja Agus, pasti satu pondok manggil Gus semua. Itu aman itu. Oh itu boh yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai, kan bapak kadung rakyai itu kan, itu ada triknya, yaitu anaknya dinamain Agus. Nah itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem, karena ini madah itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang ana atlubu Muhammad, dan saya cari Muhammad. Akhirnya yang bilang Muhammad lagi. Nah, itu. Nah, Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan mengalami paradok. Ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini, kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah nama. Ini penting kolaborakan, karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin Arabi mubin, kata Imam Syafi'i, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin bilisanin Arabi mubin. Di antara, kata Imam Syafi'i ini, di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil Arabiyah, dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialek Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau Fathul Mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma', mencari apa? Air. Sampai kalau di takrib dicontohkan, kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari ke atas. Imam Syafi'i ditanya, kaifa taqulu bi syartit tolab,
Bagaimana Anda berpendapat bahwa tolabul ma itu wajib untuk menjadi sahnya tayamum? Terus Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an, kamu pergi kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif, katanya. Orang yang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu. Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa tolabul ma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah, dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tolabul ma. Ini namanya malian bil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Bayazid Al-Bustami, itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget, ini guru saya tidak benar, ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid, mereka itu di mana saja, masa ke surga aja butuh digiring? Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu gak mau digiring ke surga, itu gak mau. Mereka kan tambah kaget, memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana, saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu, jadi nggak perlu digiring. Nah ini nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran. Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itqan oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul Itqan itu tentu dari kitab Itqan. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarannya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab, dulu dari Padang tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya, menurut Anda semua orang kena hisab enggak? Enggak, sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsyar semua orang kena hisab apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung enggak kena hisab. Karena tidak mungkin seorang saksi kok diaudit, tidak mungkin. Lo saksi itu di pengadilan kan nggak tersangka, nggak terdakwa, dia tidak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat Allah, pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi, ditanya sama Allah, bener mat ini umatmu? Ya, niki umatmu ya. Kalau yang nggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang nggak jelas. Nah, itu kalau sekali nggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad, meskipun Dhahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Yaitu karena nggak mungkin, nggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdalul khalqi. Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah SAW, ahabbal khalqi ilallah, kepen ciloko mencet ya. Wong jejer Allah kabeh diniten
audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu mungkar nakir juga sama. Sampean bisa bayangkan mungkar nakir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah. Karena kalau Rasulullah terus ditanya, "Waman nabiyuka?" Wah, itu kan bisa kiamat itu. Faham ya? Makanya kata Sayyid Muhammad, ini kan teman-teman tanya, piye carane alim tafsirnya saja, caranya satu hafal Quran, dua hafal Sahih Muslim, tiga semua orang sudah mati, tinggal kamu yang alim. Wah itu mesti aman itu. Nah kalau sampean tanya saya, apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab? Ya buktinya tadi misalnya innalladzina qalu rabbuna Allahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru. Mungkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi, malaikat harus mengatakan ke para wali alla takhafu wala tahzanu. Padahal Nabi tentu Sayyidul Auli. Para wali saja malaikat kena aturan, kamu harus bilang Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru. Hei para wali, kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya mungkar nakir bawa godok, kata orang kalau dipukul ajul sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asyadali ngalami itu, Abu Yazid Al-Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua, ngapain kita jadikan mursyid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zahirul Quran mengatakan asbatal hisabah, tapi Zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al hisabah. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid, yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad, yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsil sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa membayangkan malaikat ngaudit Fir'aun, cek kurang penggawean nih, jelas eleke kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, oh malaikatnya celaka mencet, berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada Abi Lahab. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab, mungkin Gusti kula ceke nak menawi wonten api ya. Lho kowe ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok jadi cek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina, sateruse mereka yang kafir bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitos a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jelas kafirnya ya gak kena hisab, yang jelas nabinya, jelas wasinya juga gak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab, ya kita ikut-ikutan bilang, ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya rapati percaya. Umumnya uang gerono mati ditalkin, ya kita melok-melokan nalkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang piye nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah, itu termasuk keramat beliau itu. Kali Imam Sibawi kan dalam cerita wali kan ditanya marrobuka, ngapunten niku man mausul nopo istifham. Wah itu malaikatnya tidak pernah khataman alfiyah kan, repot. Kalau Rabi'ah Adawiyah lebih parah lagi, itu beliau tuh nangis sekeras-kerasnya, nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau, tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa ya? Itu kan ini orang aneh kata gitu. Karena Allah itu adharud dzahir, kata sampai Imam Sibawi silakan a'raful ma'ruf. Jadi wong ora ora wis geblek tenan dari Imam Sibawi. Imam Sibawi kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan
Domir paling makrifat di antara 6 isim makrifat, paling makrifat itu domir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah, yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya di antara keramat beliau ketika ditanya, wong kok ora tau ngaji fikih men ngaji nahwu wae. Gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane iddah tuh gak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya, bima fa'ala rabbuka, lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Subaweh, ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful ma'arif. Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya caranya ilmu alim gimana, ya satu tadi, kalau sampean masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah, pokoknya isokulhu ya salim sendiri, kan nggak ada saingannya. Makanya kata Sayyid Muhammad, beliau mengatakan, kita meyakini umumal hisab ya berdasar zahiril Quran, kita menafikan umumal hisab, bahwa hisab hanya yahtassul liqaumin duna qaumin juga berdasar zahiril Quran. Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar zahiril ahadis. Kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar zahiril ahadis, karena malaikat mungkar nangkir juga malaikat, berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhafu wala tahzanu. Faham sih kalau maksudnya? Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspeknya sampean bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir, bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh teks-teks umum. Dia tidak tahu mukhosisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhossis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai itu iddahnya itu 3 kali masa nawa suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salasata quru, apa orang tertentu? Ya enggak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salasata quru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, iddahnya apa? Salasata quru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahu. Sama seperti kita ngaji, walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil iddahnya biwatil hamil. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran, berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua iddahnya salah satu guru. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wadhkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Nah, terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka yang berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Kalau ada teman buruk, jauhi. Kalau teman baik, temani. Kalau cara usul fikih gampang.
Kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling apik. Demenan rodo elek, nak didik apik kan, itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro dohir itu kancanan wong fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan, enggak, sama jawab saja. Kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu enggak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah, itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina, kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat, itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, saya jawab gampang. Benar-benar itu apal Quran, apal hadis, terus apal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah, kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon lah, kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu, saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail, tadi pun pensiun pun buatan niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Bamun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kaya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya, makanya saya itu ya kadang eman gitu, karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri, untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusus-khusus, yang sepuh-sepuh, desainer itu dosa gara-gara tren pakaian ini wong wedok buka aurat. Tapi kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, tidak tahu, bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah.
repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fasih. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seprapat, yes, mohon ini kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba celana dalam terlalu vulgar itu, paham ya? Ndak rok saja lah, rok mini misalnya rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram ndak? Sampean jawab saja. Oh haram jadi kiai sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya, Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi ku cek podo repoti. Podo repoti ku nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu, yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua. Nah, saya balik bantah, kalau redaksinya haram orang nggak pakai rok malah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak we Gus, pertanyaan itu buak saat jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ya, cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian, kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lagi kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan rakambinan, tidak bisa. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu no la yudraku napa kullu. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutraku kullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhir suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin, ya sudah seperti itu. Orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih hafalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok. Karena saya tuh pernah debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis tuh, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level, kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir, ya harus hafal Quran semua. Kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal qur'ana litashqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis
tawa itu dia mahuwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sampean saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang faham apa orang tidak faham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir faham apa tidak faham? Faham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min intian. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang i'ti bi Qur'anin ghairi hada au baddilah. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, bu cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang tuh jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan ngangkat pemimpin. Ya likanya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling ini jak apik nak menawa nang andani terus ngangkat, "Hei maling ke pimpinanku." Parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman, sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina yaquluna amwalal yatama dzulman, orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, "Gus saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan, bal asyad, malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Waya fata. Itu kan sama dengan santri geblek dikandani kiai ini, "Cung, kowe mbek bojomu jogeman naboki." Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang tidak naboki tapi nyadui." Karena naboki itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya, "Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Cung jogeman naboki bojomu." "Nggih Pak Yai, siap." Suatu saat istrinya lapor, "Pak, tetap benjut, kenapa? Kalau nak niki disadui." Mereka pikirannya sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya. Ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih alim itu sudah ada urusan saya. Tadi nunggu orang mati banyak tadi. Kalau nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. "Ya Rasulullah,